طيب طيب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita di dalam pembacaan kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala jami'ah. Ya, kitab yang berisikan di dalamnya muatan berkaitan dengan akidah Islam, ya, akidahnya umat Islam, yang tidak boleh bagi seorang pun dia itu jahil, ya, di dalam mengenali dan mengetahui daripada akidah Islam, ya, sehingga siapa saja yang menyelisihi ini maka dia adalah seorang mubtadi'ah Jahmiyah, ya. Apalagi kitab ini dikhususkan juga, ya, dengan bantahan kepada sekte daripada Jahmiyah, ya, Warradul al-Jahmiyah. Taib. Kita melanjutkan dari pertemuan kita pembahasan daripada imamnya orang-orang kafir, ya, imamnya orang-orang munafiqin, orang-orang, ya, zanadiqah, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit, ya, Abu Hanifah Al-Kufi Al-Jahmi laknatullah alaih, ya, zadahullahu azaban fi qabrih. Baik, kita masuk ke dalam asar yang ke-217, ya. Antum buka itu di dalam PDF ataupun langsung di dalam kitabnya, itu pada halaman 141 pada asar yang 217, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu taala, haddatsani Mahmud ibn Gailan, haddatsana Muhammad ibn Sa'id ibn Salam an abihi qala sa'altu Aba Yusuf. Ini anak murid daripada Abu Hanifah, ya, anak murid daripada Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadi. Kemudian wa huwa bi Jurjan an Abi Hanifata. Taib. Telah mengkhabarkan kepadaku Mahmud, ya, Ibn Gailan telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Sa'id ibn Salam daripada ayahnya, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aba Yusuf, ya, aku bertanya kepada Abu Yusuf sedangkan dia berada di wilayah Jurjan, ya, an Abi Hanifata, tentang tokoh daripada Abu Hanifah, ya, tokoh kufur daripada Abu Hanifah. Taib. Kemudian faqal, maka ayahnya ini mengatakan, wa matasna'u bihi, ya, apa yang Anda perbuat dengan orang seperti ini? Mata Jahmiyan, ya, dia mati dalam kondisi menganut memeluk agama Jahmiyah, ya, dia mati di dalam keadaan kafir memeluk agama Jahmiyah. Jadi Abu Hanifah mati dalam keadaan Jahmiyah, ya. Ini Masya Allah membantah orang-orang yang berusaha untuk mengislam-islamkan Abu Hanifah, ya, kemudian menjadikannya sebagai rujukan ilmu, sebagai imam, sebagai ulama, ya. Ini subhanallah, ya, membantah mereka, para zanadiqah. Jadi Abu Hanifah ini mati kufur, mati kafir, ya, dalam kondisi dia kufur memeluk agama Jahmiyah, ya. Agama Jahmiyah adalah agama tersendiri, bukan Islam, ya. Agama syirik, agama kufur, agama Jahmiyah itu agama sendiri, ya. Kemudian waqala Abu Zur'ah, dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullahu taala fi du'afa, kana Abu Hanifah Jahmiyan wa kana Muhammad ibn Hasan Jahmiyan, ya. Jadi kata Al-Imam Abu Zur'ah ini jazm, ya, vonis daripada Abu Zur'ah kepada Abu Hanifah bahwa dia adalah seorang Jahmi, ya,
menganut sekte agama Jahmiyah, ya, pemahaman Jahmiyah. Kemudian dalam Tarikh Baghdad, sami'tu Nasr ibn Muhammad al-Baghdadi yaqul sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul kana Muhammad bin al-Hasan kadzaban wa kana Jahmiyan wa kana Abu Hanifah Jahmiyan wa lam yakun kadzaban wa isnadus sahih. Ya, intinya sama. Abu Hanifah adalah seorang Jahmi, ya. Ya. Abu Hanifah adalah seorang Jahmiyah. Jadi dia mati dalam kondisi kufur, memeluk agama Jahmiyah, ya, menganut agama Jahmiyah. Taib. Kemudian juga sama di dalam Tarikh Baghdad, qala Abu Juzai, ya, Abu Juzai ibni Amr ibn Sa'id ibn Salim, sami'tu jaddi qala qultu li Abi Yusuf akana Abu Hanifah murji'an, ya, apakah Abu Hanifah itu dia adalah seorang murji'ah? Qala na'am, kata muridnya itu Abu Yusuf, dikatakan iya, ya, Abu Hanifah adalah seorang apa? Murji'ah. Qultu akana Jahmiyan. Kemudian saya tanya lagi, apakah gurunya itu adalah seorang Jahmiyah? Maka dia mengatakan qala na'am. Ya, dia katakan benar. Ya. Taib. Kemudian juga di dalam Tarikh Baghdad, An Ziyad, ya, ibni Ayyub qol haddatsani Hasan bin Abi Malik wa kana min khiyari ibadillah qala qultu li Abi Yusuf al-Qadi ma kana Abu Hanifah yaqulu fil Qur'an, ya, kemudian ditanyakan kepada Abu Yusuf, anak murid daripada Abu Hanifah, apakah Abu Hanifah itu dia mengatakan terhadap persoalan Al-Qur'an, maksudnya apa? Menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, seperti itu. Taib, kita kelewatan. Taib, kita masuk ke dalam asar yang nanti kita baca. Ya, ini kelewatan ternyata. Subhanallah. Kita baca kepada asar yang berikutnya, ya, 218. Qala Imam Abdullah haddatsani Ismail bin Ishaq al-Azdi al-Qadi. Haddatsani Nasr bin Ali. Haddatsana Asma'i an Sa'id bin Salam. Qala qultu li Abi Yusuf akana Abu Hanifah yaqul biqauli Jahmin. Faqala na'am. Ya. Apakah ditanyakan kepada Abu Yusuf, anak murid daripada Abu Hanifah, apakah Abu Hanifah itu dia mengatakan dengan ucapannya Jahm ibn Safwan? Maka kata Abu Yusuf, "Na'am." Iya, benar. Ya, jadi yang pertama, ya, pada asar yang pertama tadi kita baca 217 itu menunjukkan bahwasanya Abu Hanifah mati di atas kekafiran. Ya, bukan mati dalam keadaan seorang muslim memeluk agama Islam, tidak. Tapi dia mati di atas kekufuran, menganuti agama Jahmiyah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk pada persoalan Abu Hanifah pada asar yang 218 ini terkait persoalan dirinya itu mengatakan bid'ah kufriyat daripada Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Taib. Maka dikatakan kepada anak muridnya, ya, apakah gurunya itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk sesuai dengan pernyataan atau perkataan daripada Jahm ibn Safwan? Ya, maka kata Abu Yusuf Al-Qadhi dikatakan iya, betul. Kemudian baru kita baca hasiahnya, catatan kaki yang tadi, yaitu di dalam Tarikh Baghdad yang tadi sudah dibacakan. Abu Juzai mengatakan, ya, aku mendengar kakekku dia mengatakan, bertanya kepada siapa? Abu Yusuf Al-Qadhi, apakah Abu Hanifah itu adalah seorang murji'ah? Qala na'am, qultu akana Jahmiyan? Qala na'am. Ya, jadi sekaligus dia. Ya, yang namanya orang kafir itu bertumpuk-tumpuk kekafirannya. Ya, sudahlah dia murji'ah, ya, sudahlah juga dia sebagai seorang apa? Jahmiyah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu. Kemudian dalam tadi juga sudah dibacakan an Ziyad ibn Ayyub qala hadatsani Hasan ibn Abi Malik wa kana min khiyari ibadillah qala qultu li Abi Yusuf al-Qadi makana Abu Hanifah yaqul fil Qur'an
faqala kana yaqul al-Qur'anu makhluq. Subhanallah. Qala qultu fa anta ya Aba Yusuf faqala la wa isnaduhu sahihun. Ya. Jadi kata Abu Yusuf, ya, di dalam Tarikh Baghdad ini kita dapat melihat bagaimana para ulama berpendapat terhadap sosok daripada Abu Hanifah ketika dikatakan kepada anak muridnya, ini anak muridnya ya, anak muridnya langsung selama berapa tahun dia bersama dengan Abu Hanifah nanti disebutkan. Jadi ketika ditanyakan terkait gurunya, apakah dia mengadopsi pemikiran Murji'ah, terus juga menganuti agama Jahmiyah, dikatakan iya. Itu pengakuan daripada anak muridnya, Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya. Dan Abu Hanifah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, ini kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam, bukan sebagaimana agamanya para zanadiqah, apalagi zanadiqah mutaakhirin ya, yang ecek-ecek itu semua. Ustadz-ustadz, dai-dai, ya, kiai-kiai itu ecek-ecek semua, orang-orang belakangan itu, ya, orang-orang jahil, ya. Mereka itu mengatakan ini bukanlah persoalan usul ya, ini bukanlah persoalan yang seharusnya antum tekankan ya, apalagi antum berkomentar terhadap para ulama, ini nama besar semua, pernah digituin ya, ini nama besar antum itu subhanallah berani sekali ya, ini cuma perselisihan para ulama, kata siapa? Itu agama zanadiqah, bukan agama kita muslimin ya, agamanya orang-orang Islam. Persoalan seperti ini bukan persoalan kacangan ya ikhwah ya, persoalan akidah itu bukan persoalan kacangan ya. Ya, orang-orang zindik itu demannya mereka apa? Doyan memperalat ya, memperalat akhlak, adab, ya kan? Apalagi syariat-syariat jihad dan seterusnya, bersatu, persatuan, ya, jangan berpecah belah dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Abu Hanifah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Iya. Adapun Abu Yusuf ketika ditanyakan, "Fa anta ya Aba Yusuf?" Kalau begitu bagaimana dengan Anda sendiri? Ya, apakah Anda juga sama dengan guru Anda mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk? Kemudian dikatakan faqala la, ya, kata Abu Yusuf tidak. Ya. Wa isnaduhu sahihun, ya, dan sanadnya sahih. Tadi mana ya? Sudah ditandai itu catatan. Jadi Abu Yusuf ini lama sekali ya menemani daripada Abu Hanifah, belajar menjadi murid yang paling dekat, yang paling a'lam bahkan ya, sehingga dia tahu sekali bagaimana kondisi daripada gurunya ya, mengidap apa namanya, dan ini bukan simpang siur, bukan gosip, bukan gibah ya, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi sebagian orang zanadiqah itu, mereka sekte-sekte kufar itu ya, ketika kita berbicara tentang tokoh-tokoh person-person yang mereka jadikan arbab, jadikan ahbar, jadikan kubaro, sesembahan selain Allah, itu dikatakan oleh mereka, apa kata mereka? Itu adalah gosip, gibah katanya. Nggak penting, antum nggak penting. Emang apa manfaatnya untuk umat? Ya, apakah antum bisa menyelamatkan Palestina dan rakyat Palestina? Nah, gitu dia. Tolak ukurnya dengan akal, dengan perasaan, dengan akal, dengan kalam. Ya, orang-orang dungu seperti itu. Orang-orang kafir memang seperti itu memang. Ya, taib. Jadi Al-Qadi, Abu Yusuf ini namanya Al-Qadi Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Kufi Al-Mutawafiyah sanata 182 Hijrah ya, sahibu Abi Hanifata wa alamun nas bihi ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Yusuf, sahibtu Abu Hanifata sab'a asyarah sanah ya, subhanallah. Ini lama sekali ya. Kata Abu Yusuf Al-Qadi, saya itu menjadi muridnya Abu Hanifah. Ketika disebutkan kata sahib, maknanya bukan sahabat, bukan, tapi murid maksudnya ya. Saya ini belajar nyantri sorogan, ya kan, gitu kan. Nyantri dengan Abu Hanifah itu sab'a asyarah, ya, sab'atash, 17 tahun lamanya. Ini santri nih. Ya, ini baru namanya santri. Meskipun kufur, meskipun apa, ya, ngaji sama zindik, tapi ini menunjukkan kualitas belajarnya orang-orang terdahulu itu seperti itu memang. Meskipun dia dari kalangan mutaqaddimin tapi bukan yang ya
dari kalangan orang-orang yang baik, ya datang dari kalangan orang-orang yang buruk seperti itu. Ya, ini santri nih, ngaji nyantri, duduk di dalam majelis, taat ya kan? Iya, 17 tahun lamanya. Ya, bukan seperti di jamiah-jamiah itu ya, 4 tahun selesai sudah dapat pulang gelar LC, dungu agama, nggak ngerti agama, dungu. Ya, pulang-pulang bikin apa namanya? Bikin bikin acara mimbar sebagainya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dapat gelar LC ya kan 4 tahun belajar. Nggak ngerti bahasa Arab. Dulu saya punya guru, ya, dulu saya punya guru itu bukan cuma 7 tahun lebih di Madinah, ya. Dia orang luar negeri, dia orang orang mana ya? Orang luar negeri dia. Orangnya hitam, ya, jenggotnya tebal. Itu ngaji di Madinah itu kuliah, menjadi mahasiswa. Pulang sampai ya, tapi dia nggak balik ke negaranya, tapi dia ke Indonesia ngajar, ya. Ngajar subhanallah, bahasa Arabnya nggak becus, ya, ketahuan sekali. Kalau ngomong itu ketahuan sekali, ya, meskipun fusa tapi nggak berkesesuaian dengan stratanya bahasa Arab. Ya, itu kita yang santri itu tahu, ya. Cuma sebagian teman itu bilang ya kan, sudah nggak usah di nggak usah terlalu berlebihan untuk disikapi kan seperti itu ya kan. Iya, iya. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang zindik saja ngaji saja itu rajin gitu loh. Maksudnya gitu, ya. Orang-orang zindik saja ngaji itu rajin, ya. Masa kita yang ahlu sunnah ini ngaji ya males-malesan, ala kadarnya. Yang penting ya sudah, yang penting sudah ikut ngaji kan gitu, ya. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada effortnya gitu loh, ya. Ngakunya ahlu sunnah gitu kan, ngajinya nggak seberapa, aktif di sosmednya itu untuk debat agama, konsumsi agama itu subhanallah. Ya, kalau antum main sosmed itu untuk kepentingan muamalah duniawiyah tafadhol, ya. Tapi kalau untuk urusan agama antum datang ke majelis ilmu, ya. Nah, ini Abu Abu Yusuf Al-Qadi 17 tahun nyantri dengan Abu Hanifah, ya. Masya Allah. Ini zindik gimana orang yang ahlu sunnah kan? Baik, kemudian berikutnya, dan ini sudah kita bacakan catatan kakinya. Belum, masih ada yang kurang. Kemudian wa fi Tarik Baghdad, sama di Tarik Baghdad, qala Al-Haisam ya Ibnu Jamil, sami'tu Aba Awanah yaqul kana Abu Hanifah murji'an ya Rasaif. Subhanallah. Sudah tadi Jahmiyah, Murji'ah, sekarang apa? Ya, Kharij pula. Ya, Kharij pula. Coba kita baca dulu matanya. Ini kan subhanallah kelewat terus ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita masuk ke dalam asar yang 219. Asar yang ke-219, qala Imam Abdullah haddatsani Abul Fadl Al-Khurasani, haddatsani Ibrahim ibn Syammas As-Samarkandi, qala rajulun ibn al-Mubarak, ya, wa nahnu indahu. Ketika Abdullah ibn Mubarak ditanyakan oleh seseorang, sedangkan kami pada saat itu bersama dengan Abdullah ibn Mubarak. Inna Aba Hanifah kana murji'an yaras saif. Subhanallah. Jadi dulu Abu Hanifah ini seorang murji'ah yang berpandangan bolehnya memberontak kepada penguasa Islam. Ya, penguasa Islam yang berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia tidak ya, bukan seperti togut hari ini ya. Togut itu bukan ulil amri. Antum harus bisa bedakan, jangan jahil. Ya, jangan antum katakan togut itu adalah ulil amri, ya, yang memerintah dengan hukum kufur, demokrasi, undang-undang syaitan, ya. Jadi Abu Hanifah ini diborong semuanya, ya, berbagai macam kesesatan dan kekufuran itu ada pada Abu Hanifah. Ya, kalau tadi sudah dikatakan Jahmiyah mati di atas keadaan dia sebagai penganut sekte Jahmiyah, kemudian dia juga seorang Murji'ah, tapi tidak tanggung-tanggung, dia Murji'ahnya juga sebagai Khawarij juga. Ya, dia berpandangan halalnya memberontak kepada orang-orang Islam, terutama kepada pemerintahnya. Ya Rasaif, dia memandang bolehnya menghunuskan, memberontak kepada pemerintah Islam, ya, mengeluarkan pedang seperti itu. Ini Abu Hanifah luar biasa ya. Falam yunkiru alaihi dzalika ibnul Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ketika diberitahukan seperti itu dia tidak mengingkarinya. Apalagi kita sudah baca ya di awal-awal itu ya.
bahwa ketika Abdullah bin Mubarak itu dikatakan sebagai salah seorang yang termasuk memuji Abu Hanifah, ya, kemudian meriwayatkan asarnya, kemudian Abdullah bin Mubarak itu dipersaksikan bahwasanya dia telah bertaubat daripada hal tersebut, ya kan? Ya, dia bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Abdullah bin Mubarak itu dulu memang memuji Abu Hanifah dulu, ya, tapi ketika dia telah tahu, maka dia rujuk, ya, dia menerima kebenaran dan ya dia mengikuti al-haq, bukan cuma tahu, dia lihat, dia dengar, tapi dia nggak mengikuti, itu bukan al-haq namanya, ya. Tapi dia tahu, dia lihat, dia yakini itu sebagai al-haq meskipun pahit, fayattabi'uhu, maka dia ikuti, wajib diikuti. Jangan dia nggak mengikuti, ya, nggak manfaat pengetahuan tentang kebenaran itu, nggak manfaat, ya. Ya. Maka falam yunkiru alaihi dzalika Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu nggak mengingkari pernyataan bahwasanya Abu Hanifah itu murjiah dan dia memiliki pandangan memberontak kepada ya penguasa Islam, ya menghalalkan darah kaum muslimin seperti itu. Ya, dia seorang kharij, ya anjing-anjing neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian baru kita masuk dalam catatan kaki di dalam Tarikh Baghdad, qala Al-Haisam Ibnu Jamil sami'tu Aba Awana yaqul kana Abu Hanifah murji'an yarus saif. Faqila lahu fahamat Ibnu Abi Sulaiman, Hammad Ibnu Abi Sulaiman ini adalah juga salah satu tokoh daripada Murji'ah. Ya, wa qala kana ustaduhu fi dzalik. Ya, dan Hammad Ibn Sulaiman ini menjadi gurunya Abu Hanifah di dalam persoalan itu. Ya, menjadi gurunya di dalam persoalan itu, dalam persoalan akidahnya gitu kan. Ya, ini gurunya daripada Abu Hanifah yaitu Hammad Ibnu Abi Sulaiman. Baik, kemudian asar yang ke-220, Haddatsani Abul Fadl Al-Khurasani, haddatsana Al-Hasan ibn Musa Al-Ashib, qala sami'tu Abu Yusuf yaqul kana Abu Hanifah yarus sayf, ya. Bahwasanya kata Al-Hasan ibn Musa Al-Ashib, dia mengatakan, saya mendengar daripada anak muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadi, ya karena memang dia adalah seorang qadi, hakim, ya, hakim syar'i. Dia mengatakan bahwasanya Abu Hanifah itu menghalalkan pemberontakan kepada orang-orang Islam, ya, menghunuskan pedang kepada orang-orang Islam. Ya. Qultu, maka kemudian aku katakan, fa anta, qala ma'adzallah. Dan ini sudah disebutkan di awal-awal pertemuan di dalam pendahuluan kita, ya, wa qad taqaddama fi hasiyah hadzal bab isbatu mas'alat as-saif wal khuruj ala sultan li Abi Hanifah. Ya, jadi ini sudah dibahas. Dan ini memang kesesatan dan kekufuran Abu Hanifah itu banyak sekali, ya. La ilaha illallah, banyak sekali dia. Kemudian asar yang ke-220 ya tadi. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, haddatsani Abu Musa Al-Ansari, sami'tu Ismail bin Hammad ibn Abi Hanifah. Ini cucunya Abu Hanifah, ya. Seluruh anak keturunannya pun kufar. La haula wala quwwata illa billah. Yaqul huwa dinuhu wa dinu abaihi. Ya, inilah agama dirinya, yaitu siapa? Ismail ibn Hammad, dan juga agamanya Hammad ibn Abi Hanifah. Bahkan sampai agamanya Abu Hanifah selaku kakeknya, ya kan? Iya. Yaqul huwa dinuhu wa dinu abaihi, yakni Al-Qur'anu makhluk. Bahwasanya mereka itu semua anak turunannya meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Al-Qur'an adalah makhluk. Di sini sudah bisa dilihat di dalam Al-Kamil fi Du'afa. Ya, Al-Kamil fi Du'afa wa lafduhu hadza dini wa dini abi wa dini jaddi wa isnaduhu sahihun. Ya. Ini bisa dilihat di dalam Al-Kamil fi Du'afa, ya, dengan lafaz yang lain tapi dengan teks ataupun lafaz yang lain tapi maknanya sama, hanya beda domir saja. Hada dini wa hada dini abi wa dini jaddi. Inilah agama saya dan juga agama bapak saya yaitu Hammad tadi, dan juga wa dini jaddi yaitu agamanya kakek saya, siapa? Abu Hanifah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah apa? Makhluk, ya, subhanallah. Kafir 7 turunan dia. La ilaha illallah.
Nasallahu ya. Kita berlindung daripada kekufuran seperti ini. Qala al-muallimi rahimahullah fi tankil wa huwa yatakallam an nisbatil qaul, bahwasanya si siapa tadi, Hamad ya, Hamad ibn Abis, bukan, siapa tadi? Iya, Ismail ibn Hamad ya, Ismail ibn Hamad ibn Abi Hanifah ya. Jadi si Ismail ini ya anaknya daripada Hamad, cucu daripada Abu Hanifah, wa huwa yatakallamu an nisbatil qaul bi khalqil Qur'an ila Abi Hanifah. Jadi siapa Ismail tadi ya, anaknya Hamad yang menjadi cucu daripada Abu Hanifah, dia sedang berbicara tentang persoalan Al-Qur'an. Bahwasanya dia meyakini Al-Qur'an adalah makhluk dan itu nisbat kepada kakeknya. Ini ngomong cucunya ya. Kalau tadi anak muridnya Abu Yusuf Al-Qadi, kemudian yang berbicara sekarang ya cucunya. Ini orang-orang zanadiqah mutaakhirin mau kemana ini dia? Mereka ya. Mereka itu mau kemana sebetulnya? Mereka itu ateis, nggak punya agama. Kalaupun punya agama, agama syirik, agama kufur. Ya, mau ngaku-ngaku Islam, tunjukkan KTP-nya saya nih agamanya Islam, nggak ada manfaatnya. Ya, mau jihad, mau jungkir balik jihad siang dan malam, ya nggak ada manfaatnya orang-orang kafir itu. Iya. Jadi memang ini ucapan kakeknya ya, cucunya kan terhadap si kakeknya ini, siapa, Abu Hanifah. Mustafidatun ya an Abi Hanifah. Ya, memang diidofahkan kepada, disandarkan kepada Abu Hanifah memang. Taib. La ilaha illallah. Kacau ya Abu Hanifah ya. Kemudian asar yang 222, Haddatsani Ishaq ibn Abdurrahman an Hasan ibn Abi Malik an Abi Yusuf, daripada Abi Yusuf lagi ya. Al-Imam Abdullah ini meriwayatkan daripada uh, penuturan daripada Abu Yusuf Al-Qadi, anak muridnya langsung. Dia mengatakan, awwalu man qala al-Qur'anu makhluk Abu Hanifah. Ya, kata Abu Yusuf Al-Qadi, anak murid daripada Abu Hanifah, dia mengatakan orang pertama yang memang dia itu mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah Abu Hanifah. Dan maksudnya yang pertama di sini bukanlah yang pertama mengucapkan, karena orang yang pertama mengucapkan nanti akan disebutkan oleh Al-Lalikai di dalam kitabnya ya, di dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah. Maksudnya di sini bukanlah yang pertama benar-benar mengucapkan lafaz terkait kekufuran terhadap persoalan Al-Qur'an, tapi menghidupkan kembali, seperti itu maksudnya. Ya, dia adalah orang yang pertama yang menghidupkan kembali di masanya terkait persoalan Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Ya. Dan di dalam tarikh Abu Zur'ah wa tarikh Baghdad milik Khatib Al-Baghdadi, an Salama ibni Amr Al-Qadi qala 'ala al-minbar la rahimallahu Aba Hanifah. Ini ahlu sunnah seperti ini. Kalau antum menyebutkan, menukilkan atau mendengar ya tokoh zindik, tokoh kekafiran disebutkan nama mereka, ya kadar minimalnya antum mengucapkan apa? La rahimallah. Tidak ada rahmat Allah kepada orang seperti ini. Ini akidah ahlu sunnah. Sebaliknya, kapan saja antum menyebutkan, menukilkan, mendengar nama-nama nama para nabi, ya, kemudian nama para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, wajib kepada antum untuk apa? Bertaruhum. Ini akidah yang disebutkan di dalam akidah Ar-Raziyain sebagai akidahnya ahlu sunnah, ya. Katakan antum rahimahullah, ya. Kalau antum diberikan kebaikan oleh saudara-saudara antum, katakan jazakallahu khaira, ya, untayan ucapan doa, ya. Ini faedahnya apa? Betapa mulianya agama Islam mengajarkan sampai sedemikian halnya. Bukan hanya sekedar terima kasih, ya. Kalau terima kasih itu sudah diungkapkan atau diibaratkan oleh orang-orang barat ya sebagai bentuk adab yang paling tinggi, ya kan? Ketika kita mendapatkan kebaikan ataupun sebagainya, kita ucapkan terima kasih, ya. Thanks gitu ya. Bahasa Inggrisnya thanks, ya. Kita ucapkan terima kasih. Islam lebih daripada itu. Islam mengajarkan kepada antum untuk mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, mendoakan orang-orang yang telah lebih dahulu wafat di dalam keislaman, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, ya kan? Iya. As-sabiqunal awwalun, ya kan?
Wah, Masya Allah. Inilah agama Islam telah mengajarkan adab dan akhlak yang luar biasa kepada kita. Ya, betapa indahnya agama Islam, betapa ya pentingnya ya agama Islam ini benar-benar menjaga pemeluknya daripada kebaikan-kebaikan. Ya, di dalam agama Islam itu Masya Allah kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Antum mendoakan saudara antum secara langsung. Bahkan di antara para ulama salaf itu mengatakan yang paling afdol ketika antum itu mendoakan saudara antum adalah ketika mereka tidak tahu. Ya, di dalam sholatnya antum, di dalam ya qiyamul lailnya antum, di dalam ya perjalanannya antum, safarnya antum. Doakan bukan untuk antum sendiri, tapi untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya, kaum muslimin seluruhnya. Hatta sekalipun orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan antum, maka ya jadikanlah momen belum pernah berjumpa itu sebagai kebaikan yang nanti Allah akan pertemukan kita semuanya fi jannatin na'im. Ya, min huna nabda wa fil jannah naltaqi insyaallah taala. Ya, di sini kita memulai menjaga akidah kita dan di surga insyaallah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kata kata siapa tadi? Ketika disebutkan tentang namanya Abu Hanifah, ya, dia katakan la rahimallahu Abu Hanifah. Semoga Allah tidak merahmati Abu Hanifah. Dia mati di atas kekafiran, ya. Bahkan kesesatannya itu apa? Sampai-sampai kepada anak turunannya, kepada cucunya tadi Ismail, ya, Ismail bin Hamad. La rahimallahu Abu Hanifah. Semoga Allah tidak merahmati Abu Hanifah. Fa innahu awwalu man za'ama anal Qur'ana makhluqun wa isnaduhu hasan. Ya, sanadnya hasan. Jadi kata siapa tadi? Salamah ibn Amr al-Qadi, dia mengatakan demikian di atas mimbar. Dia mengatakan semoga Allah tidak merahmati Abu Hanifah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya dialah orang pertama yang kembali menghidupkan ya bid'ah kufur Al-Quran adalah makhluk. Subhanallah. Qala al-Khatib fi tarikh Baghdad, wa amma al-qawlu bi khalqil Quran faqad qila inna Abu Hanifah lam yakun yadhhabu ilayhi wal mashhur anhu annahu kana bi yaquluhu wastutiba minhu intaha. Ya. Kata Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, barakallahu fikum menjazakumullahu khaira, adapun ucapan terhadap Al-Qur'an adalah makhluk kata Abu Hanifah, maka Abu Hanifah itu lam yakun yadhabu ilaihi, tidak pernah menarik perkataannya, tidak pernah mau untuk benar-benar bertaubat dari kekufuran ini, enggak mau dia. Wal masyhur, dan yang dikenal oleh para pemeluk agama Islam, ya, terutama mereka yang benar-benar meneliti terkait persoalan sejarah bahwasanya ya dia telah dimintakan untuk bertaubat daripada persoalan kekufurannya yang dia pegang, yang dianuti seperti itu. Ya. Jadi Abu Hanifah ini terkenal orang yang dimintakan bertaubat beberapa kali, bukan cuma sekali bahkan ya. Iya. La ilaha illallah. Yang diketahui secara pasti ya di antaranya ada 2 bahkan lebih mungkin ya. Ya, 2 kali bertobat, enggak mau bertobat dia, tetap seperti itu memang. Ya, dia ngaku bertobat, dia kembali lagi seperti itu. Ya, seperti itu orang kafir. Kemudian baru di sini disebutkan oleh Al-Lalikai ya, bahwasanya maksud ya awwalu man za'ama atau awwalu man qala al-Qur'anu makhluk, Abu Hanifah maksudnya adalah bukan yang pertama kali mencetuskan, bukan. Tapi apa? Kata Al-Lalikai di sini, wala khilafa bainal ummati anna awwala man qala al-Qur'anu makhluk Ja'ad ibn Dirham. Nggak ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa orang yang pertama kali mencetuskan bid'ah kufur Al-Quran adalah makhluk itu adalah Ja'ad ibn Dirham. Ya, gembong sekte Jahmiyah. Ya, guru daripada Jahm ibn Safwan, yaitu Ja'ad ibn Dirham. Lanatullah alaihi. Kemudian Jahmu benu As-Safwan ya. Jahm ibn Safwan. Fa'amad Ja'ad faqatalahu. Ya, adapun Ja'ad ibn Dirham itu dia mati dieksekusi. Ya, Khalid ibn Abdullah Al-Qasri dieksekusi mati oleh gubernur pada saat itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri bertepatan pada Idul Adha, hari raya kaum muslimin yaitu Idul Adha. Ya, hari di mana kaum muslimin itu menyembelih hewan kurban. Nah, pada saat yang bersamaan Khalid Al-Qasri ini ya meminta untuk masyarakatnya ya warganya menyembelih hewan-hewan kurban mereka, adapun saya akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Ya.
menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Jadi Ja'ad ibn Dirham ini memang dieksekusi mati ya oleh gubernur pada saat itu. Nah, kemudian setelahnya adalah Jahm ibn Safwan yang menghidupkan kembali kekufuran daripada Ja'ad ibn Dirham. Ya, Ja'ad ibn Dirham. Dan sama ya, wa amma Jahm fa qutila bimarwi fi khilafati Hisham ibn Abdul Malik intaha. Jadi Jahm ibn Safwan ini juga sama, dieksekusi mati di wilayah Moro, ya, di wilayah Marwi. Pada masa kekhilafahannya daripada Hisham ibn Abdullah al-Malik, ibn Abdul Malik, ya, seperti itu. Jadi dua-duanya sama dieksekusi mati. Wanzur al-Likai mata haddasa al-qaul bi khalqil Quran fil Islam wa min awwali wa man awwal man qalahu ya wa man awwalu man qalahu. Jadi Abu Hanifah ini mati dengan membawa bid'ah kufur ucapan Al-Qur'an adalah makhluk. Seperti itu. Di dalam agama Islam dan dari setiap orang-orang yang pertama kali mengucapkannya. Ya, jadi intinya sama saja. Ya, Abu Hanifah ini datang kepada Islam untuk menghancurkan agama Islam, menyebarkan kekufuran dan seterusnya. Ya, bahkan tadi sudah disebutkan ya, kekufuran itu menjalar ya kepada keturunannya sampai kepada cucunya. Taib. Kemudian yang terakhir insyaallah taala pada asar yang 223, haddatsani Ahmad ibn Ibrahim, haddatsana Khalid ibn Khidash an Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i, ya, an Hazim at-Tufawi. Qala wa kana min ashabil hadis, qala Abu Hanifah innama kana ya'milu bi kutubi Jahmin ta'tihi min Khurasan, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Abu Hanifah adalah orang yang ya'milu bi kutubi Jahmin, benar-benar mengamalkan pengajarannya Jahm bin Safwan. Kitab-kitabnya Jahm bin Safwan diamalkan oleh orang ini, si zindik ini, yaitu siapa? Abu Hanifah. Ta'tihi min Khurasan, dia datangkan kekufuran itu ke wilayah Khurasan. Ya, ini Abu Hanifah itu bala, ya. Bala di tengah-tengah umat Islam, perusak dakwah, perusak agama Islam ya. Jadi jangan kegeeran zindik-zindik itu seakan berdakwah ya. Iya. Kegeeran mereka seakan-akan berdakwah padahal mereka enggak berdakwah. Ya. Mereka kufar. Ya. Taib ilahuna wallahu musta'an wal hituqlan wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai di sini dulu kita cukupkan. Insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya.